Jadi kok sekarang kayaknya lebih banyak main di film ya. Iya, Itu betul. mungkin experience seperti apa sih sekarang? Perbedaan mungkin dengan sinetron atau series? Aku jujur malahan sinetron nggak pernah. Sinetron nggak pernah sama sekali. Emang mostly aku di film sama di series. Lately juga emang mostly di film. Aku happy sih karena jujur kalau film tuh experience-nya tuh lebih berasa gitu. Apalagi kan digarapnya dengan sungguh-sungguh, dengan serius gitu. Jadi aku senang, menyenangkan juga prosesnya. Total udah berapa filmnya dalam Film kayaknya 15, 17 gitu kali ya. Tantangan apa sih yang belum, peran apa yang ingin kamu mainkan? Peran apa yang aku Ya, pengenin? yang belum sampein gitu. Dari dulu aku pengen banget dapat peran action sih. Horror komedi tadi aku pengen banget, tapi alhamdulillah akhirnya kesampaian. Dan nextnya semoga bisa dapat kesempatan untuk di action karena aku juga orangnya lumayan suka olahraga. Jadi semoga ntar one day bisa dapat project yang emang perlu dedikasi untuk workshop, training untuk olahraganya gitu. So far kalau pemilihan dia tawarin film, kamu lebih selektifnya lebih ke apa gitu? Ceritanya kah, apa perannya, adegannya, apa seperti apa? Aku pasti baca skripnya dulu sih sebelumnya. Pas aku dapat tawaran, aku pasti akan baca skripnya dulu seperti apa. Dan kalau bisa aku biasa sih lebih memilih karakter yang aku belum pernah mainin sebelumnya gitu. Karakter yang belum aku pernah mainin sebelumnya, kayak kan aku sempat ada fase-fase yang di dalam SMA terus gitu. Tapi makin kesini makin berubah-ubah, kayak ini genrenya horror komedi, terus kemana aku juga ada project lain perannya karakternya berbeda gitu. Jadi aku memang lebih memilih mana nih yang karakternya berbeda dan ceritanya juga unik pastinya gitu. Yuriko punya batasan nggak sih kalau untuk main film sendiri, batasan adegan buat Yuriko sendiri main film seperti apa sih? Batasan adegan sih sebenarnya aku balik ke kebutuhan filmnya lagi sih, seperti apa kebutuhannya dan apakah make sense untuk ceritanya atau tidak. Aku lebih ngeliat ke situnya sih, tapi untuk so far aku sih memang membatasi untuk adegan-adegan yang terlalu intimate gitu. Tapi emang setiap project kan mesti bisa didiskusikan ya gitu, apakah adegan ini perlu atau enggak, necessary nggak tujuannya ke situ, itu untuk apa impactnya akan terjadi ke filmnya gitu. Lebih ke didiskusiin aja sih most of the time. Kenapa membatasi adegan intimate, Yor? Aku rasa aku belum usianya aja sih kalau untuk aku pribadi ya gitu, karena nggak tahu, mungkin personal preference aja sih. Untuk dari aku sendiri sih aku lebih seperti itu. Di sini perannya jadi istri mungkin panggilan juga kan, usia juga udah cukup gitu, terus juga kuliah udah selesai kan, juga matang gitu. Sebenarnya aku sih no pressure ya, aku no pressure, nyantai aja. Tapi emang di film tuh aku sudah sempet beberapa kali, mungkin 2-3 kali gitu jadi istri gitu. Jadi belum merasakan in real life, belajar dari film gitu, jadi cara jadi istri gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi ya sabar dulu lah, masih muda. Risetnya seperti apa menjadi seorang istri? Risetnya aku kebetulan kalau untuk di film ini Kak Ardit kan dia sudah berkeluarga di life, punya istri juga. Aku sering nanya-nanya sih kayak, Kak gimana sih kehidupan rumah tangga, terus kehidupan berkeluarga itu seperti apa, istri yang baik, istri yang taat kepada suaminya seperti apa. Lebih banyak ngobrol-ngobrol aja sih, dan aku juga dikasih beberapa reference sama Mas Dono, sutradaranya, untuk adegan-adegan Anto sama Andi ini seperti apa. Lebih lihat-lihat ke situ aja sih. Setelah mengetahui mungkin jadi pengen cepet-cepet atau mungkin lebih nyantai aja lah gitu. Waduh, sebenarnya ini kan adalah sebuah lifetime commitment gitu ya, yang tidak mudah gitu kan. Kita pasti menikah tujuannya untuk tidak bercerai gitu. Jadi menurut aku perlu proses yang panjang dan juga harus mantep gitu. Jadi aku nggak mau terlalu terburu-buru juga sih. Tapi kamu sendiri punya tipikal pasangan yang inginnya seperti apa sih kalau Yuriko sendiri? Di Anto ini sebenarnya bisa dibilang dia tipe pasangan yang cukup baik gitu ya, meskipun di luar dari pesugihannya dan segala macam gitu. Dia tipikal orang yang mau berjuang. Pasti kita pengen punya pasangan yang mau berjuang, selalu mengusahakan demi kebahagiaan dia dan juga pasangannya. Terus pastinya juga kalau aku in real life, aku suka banget sama orang yang smart gitu, apalagi lebih pintar daripada aku, karena aku jadi bisa bertukar pikiran,
punya pengetahuan baru lagi gitu, dan pastinya sayang sama keluarga dan juga sayang dan setia dengan pasangan. Target usia sendiri? Target usia sendiri, waduh. Menikah Aku di? menikah, aku pengennya sih 25 gitu kali ya. 25 kayaknya usia yang standar gitu. Aku sekarang usia 23 tahun, masih ada waktu lah gitu. Tapi nggak harus kayak 25 tek gitu, enggak. Tapi ya kalau bisa 25 sampai 27 lah gitu kayaknya masih oke. Karena kalau perempuan kan lebih kompleks daripada laki-laki. Orang tua sendiri tapi seperti apa sih mengenai pasangan gitu? Suruh buru-buru kah apa? Cuek aja gitu? Orang tua sih pastinya mereka ingin yang terbaik, itu pasti. Seperti yang Mami Nunung bilang tadi kan, orang tua pasti mau yang terbaik. Karena aku anak tunggal juga, anak tunggal gitu. Tapi kalau misalnya orang tua kan instingnya kuat ya gitu. Jadi kalau misalnya mama bilang, oh iya feeling mama bagus nih sama orang ini gitu, feeling mama nggak bagus, aku pasti dengerin sih. Saat ini sudah ada pasangan atau masih? Ada nggak ya? ada tapi kayak ya udah nyantai aja karena masih muda juga, terus nggak ada rush and anything sih. 2 tahun lagi lah ya. Ya kita lihat aja lah ya, jangan terburu-buru karena sesuatu yang diburu-buru tidak baik. Siap, terima kasih.